Hai, saya Muhammad Adsyam. Seperti yang kalian ketahui, channel ini adalah channel yang menceritakan tentang hal-hal mistis yang pernah terjadi dengan saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan tentang spiritual experience yang dialami oleh teman kos saya atau teman kampus saya yang waktu itu sekitar tahun 2013. Jadi mereka itu ada dua orang dan kebetulan mereka itu saudari kandung. Dan sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin teman-teman menyaksikan terlebih dahulu profil mereka. Ya, ini yang pertama ada Umi. Umi ini pada saat kejadian hal mistis ini terjadi, dia berstatus sebagai mahasiswi di salah satu kampus kesehatan ternama yang ada di Sulawesi Selatan, dan saat ini dia bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit swasta yang ada di Sulawesi Selatan juga. Dan kemudian ini ada yang kedua, ada Ani ya. Ani ini adiknya dari Umi. Pada saat kejadian dia sebagai mahasiswi di salah satu universitas terkemuka yang ada di Sulawesi Selatan, dan saat ini dia bekerja sebagai admin di salah satu pembiayaan motor atau mobil di Sulawesi Selatan juga. Ya, itulah profil kedua teman saya, ada Umi dan juga Ani. Seperti yang saya katakan tadi, mereka itu saudari. Dan langsung aja kita ke ceritanya. Jadi mereka berdua ini adalah seorang mahasiswi yang melakukan aktivitas kesehariannya seperti pada umumnya mahasiswi pada umumnya gitu. Mereka ke kampus, mereka pulang ke kampus, kemudian kos, tidur, istirahat dan sebagainya. Namun hari kejadian tersebut yang hal mistis itu terjadi, sebelumnya beberapa jam atau di pagi hari itu si Ani ke kampus. Nah, di kampus itu dia sudah mulai merasa kayak ada yang mengikuti atau merasa kayak tidak enak banget, kayak ada yang gangguin dari belakang, kayak ada yang ngintip, kayak ada yang pokoknya kayak ada yang ngikutin dia seperti itu. Dan setelah dari kampus dia menuju ke kos. Nah, sekedar informasi bahwa kos kami ini berjarak antara 15 meter atau 20 meter kurang lebih dari jalan raya gitu, dari jalan raya. Jadi agak masuk lorong gitu, dan lorongnya itu agak-agak rerumputan, gak ada rumah di situ. Nah, pada saat Ani sementara jalan menuju ke kosnya, ke kamarnya gitu, dia tuh kayak ada mengikuti dari belakang. Dia ngerasanya seperti itu karena saya chat dia waktu perjalanan pulang ke kampus. Katanya dia sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh sejak dari kampus di perjalanan menuju ke kosnya. Dan setiba di kos, pokoknya dia merasa kayak pusing, kayak diganggu lah gitu, diganggu. Tapi dia belum melihat apa-apa pada saat itu. Setelah itu makan malam. Kemudian makan malam, katanya pas selesai makan malam mereka itu langsung istirahat di sekitar jam 9. Si Umi ini, sang kakak ini, dia sudah tertidur pada saat itu. Si Umi sudah tertidur, kemudian si Ani ini belum tertidur pada saat itu. Dan Ani ini kan tipikal cewek yang kayak rada tomboy gitu kan, dan dia tuh kayak gak ada takutnya sama sekali waktu sebelum hal ini terjadi. Tiba-tiba pada saat sekitar jam 1 malam kalau nggak salah, dia chatnya, dia ngabarin bahwa jam 1 malam atau jam 12 malam kejadiannya, dia melihat sesosok bayangan hitam di depan pintu, tapi nggak terlalu jelas pada saat itu. Nah, tiba-tiba Ani kan dia kan pakai selimut kan, pakai tidurnya itu pakai selimut. Kemudian dia melihat mengangkat selimutnya, dan dia melihat sesosok wanita yang sangat cantik, lengkap dengan make upnya, lengkap dengan aksesorisnya, dan dia berpakaian kayak penari gitu pada saat malam itu. Jadi Ani itu pada saat itu dia kayak, loh kok ada sesosok
wanita cantik di kamar saya di malam hari dengan dandanan seperti itu, dengan pakaian seperti itu. Ya jelas Ani bingung waktu itu kok bisa ada wanita. Nah setelah dia melihat wanita ini, dia kemudian balik lagi ke arah kanan, matanya berarah ke kanan, dan kemudian di situ yang bayangan tadi kelihatan seperti wujud bapak-bapak gitu katanya, wujud seorang pria yang rada seram juga, kemudian berpakaian serba hitam, pokoknya gelap banget gitu. Dan kemudian pada saat itu Ani sudah mulai merasa bergetar dan kayak deg-degan banget pada saat itu. Dan coba kalian bayangkan jika kalian di posisi Ani, itu gemetar banget pastinya. Dan setelah dia melihat bayangan hitam itu, dia kembali menutup mata dan kembali membuka matanya. Tiba-tiba sosok penari tadi yang satu ini, tiba-tiba ada lagi muncul satu sosok makhluk yang bayangan putih aja. Jadi ada 3 jenis yang dia lihat. Ada bapak-bapak, kemudian ada sosok penari yang sangat cantik yang lengkap aksesorisnya gitu, kemudian ada bayangan putih, dan dia nggak tahu itu perempuan atau laki-laki. Yang jelas bayangan putih di samping sang penari ini. Nah pada saat itu Ani tuh merasa bahwa jantungnya mau copot, keringatnya katanya udah keluar bercucuran, terus dia nutup kayak gini aja di selimut, terus tutup mata gitu, dan dia membungkus kepalanya dengan selimut, badannya dengan selimut. Karena pada saat itu si yang kakak ini, si Umi, dia tertidur pulas, nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah bisa kalian bayangkan ketakutan yang dirasakan Ani pada saat itu. Sumpah itu ngeri banget, apalagi 3 sekaligus yang datang, dan itu sosoknya bisa, walaupun nggak terlalu seram, maksudnya kan penari cantik dan bayangan putih dan bapak-bapak, nggak terlalu seram dibandingkan yang biasa saya lihat. Tapi sebagai seorang Ani yang pertama kali melihat makhluk seperti itu pasti menegangkan banget. Keingat waktu saya pertama kali itu langsung pingsan, dan Ani ini beruntungnya dia nggak pingsan, dia tutup mata sampai pagi tiba, nggak tidur sama sekali. Kalian bisa bayangin, dari jam 1:30 sampai pagi dia nggak bangun-bangun, dan dia nggak tidur dan nggak gerak-gerak sama sekali, gemetar aja semalaman. Dan itu sumpah pasti menakutkan banget. Karena mungkin ya kalau saya ada di posisinya Ani, saya santai aja karena sudah terbiasa dengan wujud-wujud seperti itu. Cuman ya Ani kan pertama kali ya, seperti yang saya bilang tadi, pastinya rasanya itu berbeda. Nah anehnya di sini, setelah Ani melihat wujud itu di pagi hari sudah hilang gitu. Cuman masalahnya dari tahun 2012 atau 2013 kejadiannya sampai detik ini, Ani itu diganggu terus sama makhluk yang tadi 3 orang ini. Cuman wujudnya tuh kadang berubah. Kadang dia melihat sesosok anak kecil, dan terakhir saya chat dia, katanya ada sesosok anak kecil yang berdiri di pintu kamar WC-nya, kamar mandinya, di kosnya dia. Cuman kosnya sekarang ini pindah dari kos sebelumnya yang pertama kali dia lihat itu. Jadi menurut saya buat Ani kayaknya mata batinnya mulai terbuka saat ini. Atau bagaimana, kalian bisa komen di bawah ini menurut kalian apa yang terjadi dengan Ani, dan kira-kira bagaimana cara menyembuhkan Ani seperti itu. Dan untuk orang yang pertama kali pastinya itu sangat menegangkan banget ya. Dan buat kalian teman-teman yang menonton video ini, kalian bisa belajar di Ani bahwa apapun sikap kita, baik kita itu sopan atau bagaimana, kalau misalkan makhluk ini mau mengikuti kita, dia akan ikut gitu. Dia mau memunculkan dirinya, dia pasti akan memunculkan kalau dia mau dan kehendak Tuhan gitu. Karena Ani ini orang yang cuek, sabar banget dan tomboy gitu, dan dia tuh kayak enggak kayak cewek-cewek yang banyak ngomong, ngegosip apa, dia enggak. Mereka berdua tuh enggak, dia baik banget. Cuman ya dia diikutin aja, sialnya aja dia diikutin. Dan
sampai sekarang ikutin juga. Jadi buat teman-teman, tetap jaga etika ya, tetap jaga etika. Hal seperti itu bisa datang kapan aja, di mana aja. Karena aku terus terang di kosa itu memang rada serem banget. Cuman ya beberapa orang aja yang lihat, termasuk Ani, saya, dan beberapa teman saya yang akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Maka dari itu, buat kalian yang penasaran cerita selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini, kemudian like, comment, and share seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, cukup sekian dari saya. Dan buat Ani, kembali lagi saya ingatkan, hati-hati dan tetap waspada, ingat Tuhan. Siapa tahu ini bisa kamu kontrol. Dan buat teman-teman juga yang mungkin bisa melihat wujud ini, coba aja deh kontrol kayak saya bisa mengontrolnya. Jadi mulai terbiasa dengan makhluk-makhluk seperti itu, jadi nggak ketakutan lagi kalau lihat, kecuali wujudnya tuh belum pernah saya lihat sebelumnya gitu. Kalau kecuali wujudnya tuh kayak serem banget, menakutkan banget, mungkin aku agak takut. Cuma kalau hal-hal yang kayak perempuan baju hitam sosok putih itu udah biasa banget. Oke, cukup sekalian dan bye.